Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Asyifa Pristiadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Yang pertama, tinjauan umum tentang bank syariah. Bank muamalat atau bank Islam atau bank syariah Islamic Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kenyataan di masyarakat mungkin terdapat kesimpang siuran mengenai pemahaman tentang pengertian lembaga keuangan dengan bank muamalat. Lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai barang usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan, klaim, serta aset non-finansial atau bentuk aset real, dan memberikan pelayanan jasa dalam bentuk skim tabungan atau deposito, proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana. Jika dilihat dari dua pengertian di atas, antara lembaga keuangan dengan bank muamalat memiliki persamaan, yaitu sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendanaan maupun investasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 92 tentang perubahan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB menjadi bank umum. Bank umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, di samping melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pendiri lebih menyukai bentuk lembaga keuangan, mungkin karena lapangan maupun orientasi usahanya masih dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pendirian sebuah bank memerlukan kapital adekuasi ratio atau CAR 8% berdasarkan rasio kecukupan modal perbankan. Pada dasarnya, lembaga keuangan, bank konvensional maupun bank Islam atau bank muamalat merupakan bagian dari manajemen keuangan modern. Dasar hukum perbankan syariah. Setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah atau UUPS. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dalam kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, tidak berarti segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, dan segala peraturan Bank Indonesia yang menyangkut perbankan syariah menjadi tidak berlaku lagi. Segala ketentuan yang menyangkut perbankan syariah tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah atau dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan Bank Indonesia yang baru. Kedudukan bank syariah dalam perbankan nasional. 1. Sistem perbankan di Indonesia. Berbicara mengenai sistem perbankan di Indonesia, tidak lain harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Mengacu pada Undang-Undang Perbankan tersebut, salah satu aspek yang perlu dipahami dalam sistem perbankan di Indonesia diakui adanya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di samping perbankan konvensional yang dikenal dengan istilah dual banking system. Di sinilah salah satu letak kekhasan dari sistem perbankan di Indonesia yang membedakannya dari sistem perbankan yang berlaku di negara lain. Saat ini eksistensi bank syariah di Indonesia sudah sedemikian kukuh dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, sistem perbankan terdiri dari salah satunya yaitu Bank Indonesia, Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta Nasional, dan lain-lain. Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 97 tentang perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, sistem perbankan di Indonesia menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, bank-bank umum yang dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa, bank perkreditan rakyat dan kelompok bank perkreditan rakyat. Bank syariah sebagai bagian integral perbankan nasional. Mengenai diakuinya keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah menjadi sistem perbankan nasional, antara lain dapat dipahami dari ketentuan pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang tahun 98 yang menyatakan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Jadi yang membedakan adalah bank umum dapat menjalankan prinsip secara konvensional maupun secara syariah secara berbarengan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat memilih salah satu antara konvensional maupun prinsip syariah. Pengaturan bank syariah dalam Undang-Undang Perbankan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang merupakan sumber utama bagi pengaturan perbankan di Indonesia saat ini. Dalam undang-undang tersebut ketentuan mengenai bank syariah antara lain diatur dalam pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C yang menyatakan bahwa usaha bank umum dan bank pengkreditan rakyat antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengaturan mengenai bank syariah dalam beberapa peraturan tersebut tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri. Dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai bank syariah, sejak dari ketentuan mengenai syarat-syarat pendirian bank syariah, kepengurusan, bentuk hukum bank syariah, atau mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah, mengenai pembukaan kantor cabang, kegiatan usaha dan produk-produk yang dapat dilakukan, mengenai keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN, mengenai pengawasan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, hingga mengenai sanksi-sanksi pidana maupun administratif yang dapat dikenakan. Kemudian, perbedaan antara bank nasional syariah dengan bank konvensional. Bank syariah sistem bagi hasil. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Apabila tidak memperoleh keuntungan, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak atau nasabah dengan bank. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik. Pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah, walaupun kondisi perekonomian tidak stabil. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.